Amma ba'd, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Al-ayah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, addu zakata amwalikum. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat, saimin dan saimat, jamaah musalla, ikhwanul muslimin yang ada di Menara Batavia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yang berbicara tentang rukun Islam kita, yaitu tentang zakat. Mengenal zakat atau dalam bahasa Arabnya ma'rifatuz zakat. Apa itu zakat? Kalau belum kita bahas tentang zakat, saya mau tanya nih kepada hadirin hadirat. Biasanya kalau umat Islam membahas zakat biasanya di bulan apa? Di bulan apa kira-kira pelaksanaannya? Di bulan Ramadan. Kalau boleh saya tanya, bolehkah umat Islam menunaikan zakat selain di bulan Ramadan? Zakat apa? Zakat mal. Bukan zakat fitri atau zakat fitrah atau zakatun nafs. Kalau zakatun nafs atau zakat fitri, zakat fitrah yang orang-orang sebut, pelaksanaannya tidak boleh selain bulan Ramadan. Maksimal sebelum khatib turun dari mimbar atau sebelum sholat. Aman ada qabla sholat faya zakatun maqbulah, dikategorikan zakat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana model zakat? Zakat ini kan di dalam kitab dinyatakan, Syekh Yusuf Qaradawi, bahkan menurut Ibnu Rusd di dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid, dijelaskan zakat itu ada dua. Yang pertama dikenal dengan zakatun nafs. Jiwa badan perlu disucikan dengan mengeluarkan zakat, dikenal merupakan zakat fitrah. Kalau boleh ditanya, berapa kilogram beras di Indonesia, berapa kilogram yang dikeluarkan zakat fitrah? Berapa? 2,5 liter. Hah? Kalau dalam kilogram berapa? Nih jawaban biar kompak nih. 2,5 apa? Kilogram. Kalau dalam liter berapa? 3,5 liter. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, dalam kajian kitab fikih sudah lama, beratus-ratus tahun sudah dikaji, bolehkah pelaksanaan zakat fitrah itu dengan bahan pokok atau dengan qimah, dengan nilai uang yang setara dengan bahan pokok itu? Kalau menurut Al-Imam As-Syafi'i, maka lebih afdol dengan bahan pokok. Dalam hadis dinyatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin. Nabi bahan pokoknya itu makan kurma. Kalau di Indonesia bahan pokoknya apa? Bapak-bapak makannya apa? Nasi. Iya, beras bahannya. Kalau seandainya nasi basi kan, kalau beras kan lebih tahan lama. Sebelum menjadi beras, menjadi padi dulu. Maka kalau dalam bentuk kilogram tadi 2,5 kilogram, 2,5 kilogram. Kalau liter tadi berapa? 3,5 liter. Boleh menurut Imam Syafi'i kita pakai beras aja, sesuai dengan yang biasa kita beli. Tapi kalau menurut Imam Malik, Imam Hanafi, kita
boleh membayarnya dengan seharga beras, seharga bahan pokok yang biasa kita makan. Sekarang pertanyaannya, kalau pakai rupiah kira-kira berapa? Hah? Kalau 3 liter setengah berapa kira-kira? 32, 9 ribuan. Nah, kalau bapak-bapak pakai 9.000 bukan 32.000, jadi 31.500 rupiah digenapin, gopeknya jadi susah kembalian. Jadi berapa? Banyak bajra lembaga zakat yang menetapkan 32.000 rupiah. Tapi kalau bapak-bapak beli berasnya yang bagus-bagus, bukan yang 9.000, 10.000 jadi berapa? 10 dikali 3 liter setengah jadi 35.000. Kalau beli beras yang 12.000, ngitung sendiri. Itu bicara zakat nafs. Yang kedua, menurut Ibnu Rushd dinyatakan zakatul mal, zakat harta. Karena mengenal ma'rifatul zakat, saya mau tanya ini, karena semuanya kan sudah pasti dari sejak kecil udah diajarin tentang zakat. Objek zakat yang wajib kita tunaikan kalau sudah cukup haul dan nisab, ada berapa objek zakat? Pak, masih ingat gak? Saya yakin alhamdulillah di luar kepala semuanya ini. Ya. Yang pertama, menurut ulama klasik, Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta umpamanya, kemudian Imam Syafi'i kitab termasuk Dayatul Mujtahid, dinyatakan objek zakat ini ada 5 objek zakat. Yang pertama apa? Emas, perak, atau yang disimpan, barang simpanan, emas, perak. Yang kedua apa? Peternakan. Yang ketiga, pertanian. Yang keempat, perdagangan. Dagang apa saja. Kalau harta kita cukup nisab wajib zakat. Nih sekarang lagi booming batu akik. Ari Rizki jualan batu akik, belinya 600.000, dijual 12 juta. Iya kan? Ada yang seperti itu. Sampai ada orang yang beli batu 600.000, ditawar tuh akik 20 juta nggak dikasih. Apa sebabnya? Orang udah hobi susah nggak dijual. Mau ditawar 5 miliar juga kalau hobi mah susah, masih seneng juga. Yang pertama hobi. Yang kedua apa? Dia nawar bukan batunya aja sama jari-jarinya. Jadi dikasih nggak? Jadi zakat perdagangan apa saja yang kita mendapatkan uang. Yang kelima itu apa? Rikas, barang tambang, barang temuan. Ini dari zaman Nabi sampai zaman Abu Bakar As-Siddiq 5 objek zakat. Namun demikian ternyata dalam perjalanan perkembangan ekonomi modern ini mengalami perkembangan objek zakat. Pada masa Umar bin Khattab, bisa dilihat di dalam sirah Umar bin Khattab, ternyata dinyatakan waktu itu masyarakat yang hidup pada masa Umar bin Khattab, rakyatnya ternyata mereka bergerak bukan hanya 5 objek zakat yang disebutkan pada masa Nabi dan masa Abu Bakar, tapi mereka kaya raya, menjadi komoditi yang luar biasa, yaitu waktu itu adalah kuda. Akhirnya dilakukan ijtihad, zakat kuda diwajibkan pada masa Umar bin Khattab. Tapi uniknya, analoginya, kiasnya tidak kepada peternakan. Justru kiasnya itu kepada perdagangan, sumber perdagangan. Padahal kuda kakinya ada berapa? 4. Yang cocok berarti kiasnya kemana sebetulnya? Onta, kambing, kerbau. Tapi ini kenapa Umar bin Khattab melakukan ijtihad bukan kepada
hewan tetapi perdagangan, karena waktu itu menjadi komoditi luar biasa masyarakat. Kalau bahasa kita ekspor impor kuda, maka dilakukanlah termasuk madu. Zakat madu sebelum Umar bin Khattab tidak dipungut, tapi dipungut. Bisa dicek juga di dalam Kitabul Amwal karya Abu Ubaid yang hidup pada abad 3 Hijriah. Beliau menjelaskan bagaimana pada masa Umar bin Khattab, pada masa Muawiyah. Muawiyah ini sahabat tapi hidupnya pada masa sahabat dan masa tabi'in. Ketika menjadi pejabat, Muawiyah melakukan model karyawannya, prajuritnya ketika diberikan gaji ditanya apakah zakatnya sudah ditunaikan atau belum. Kalau belum maka ditarik zakat, yaitu 2,5%. Demikian halnya pada masa Umar bin Abdul Aziz. Ini orang baik memang biasanya jarang hidupnya panjang-panjang. Umar bin Abdul Aziz ini jadi presiden kalau bahasa kitanya, menjadi khalifah 2 tahun. Tapi ada perkembangan, waktu itu terjadi ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Korupsi di mana-mana. Kemudian yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, dia tidak menerima gaji. Hartanya itu untuk kepentingan rakyatnya. Bahkan digencarkanlah sadar, zakat, infak, sedekah. Bahkan pada masa Umar bin Abdul Aziz, perkembangan ekspansi umat Islam ini sampai 2/3 dunia, sampai ke Yaman. Sampai ke Yaman waktu itu yang menjadi bertugas adalah Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal mengumpulkan zakat di Yaman. Ketika dikumpulkan, kemudian disalurkan di Yaman itu sendiri. Karena sesuai dengan hadis Nabi, kalau kita mengumpulkan zakat hendaknya disalurkan di tempat itu juga. Khudh min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Ambillah zakat min agniyaihim, di antara orang-orang yang kaya, di antara mereka. Di antara mereka yang hartanya cukup nisab. Wa turaddu, dikembaliin ila fuqaraihim, kepada orang-orang yang fakir di antara mereka. Ternyata ada modelnya. Ketika sudah kelebihan umpamanya di tempat itu, boleh istilahnya ditransfer. Sebagaimana halnya yang dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal. Ketika disalurkan, zakat dikumpulkan di Yaman, kemudian dikumpulkan, disalurkan, ternyata yang miskin itu ada 75%. Semuanya disalurkan, masih ada saldo uangnya, itu terkumpul 25%. 25% itulah ditransfer ke pusat. Semester berikutnya ternyata orang yang mendapatkan bantuan boleh jadi awalnya modal usaha. Awalnya dia berhak mendapatkan zakat, lama-kelamaan dia punya usaha, punya modal. Akhirnya dia bisa infak, sedekah, bisa zakat, maka meningkat. Orang yang berhak mendapat zakat itu bukan lagi mereka 75%, maka menjadi 50%. 25% sudah stabil sejahteranya. Dan seterusnya sampai semester ketiga yang berhak 25%, semester 4 tidak ada yang berhak menerima, tidak ada yang mau menerima zakat. Sampai-sampai 100% langsung ditransfer ke pusat. Kemudian Mu'adz bin Jabal ditanya oleh Umar bin Abdul Aziz, emang tidak ada fakir miskin di sana lagi? Tidak ada. Fakir jamaknya fuqara. Kalau miskin jamaknya masakin. Kalau bapak-bapak punya anak, punya remaja, jangan mau dibilang remaja masa kini. Karena asal katanya masa miskin jadinya. Jadi fakir miskin tidak ada. Yang gorimin, orang yang utang nggak ada. Kemudian ditanya, ada nggak anak pemuda yang dia tidak punya uang, kemudian dia mau nikah, ada nggak? Udah dibiayain. Artinya dari secara sederhana dalam kilasan sejarah tersebut menggambarkan kesejahteraan luar biasa. Sampai 100% dikembalikan, tidak ada mereka yang berhak menerima zakat. Kalau begitu ada juga yang dipraktekkan oleh Bajnas.
pusat yang belum lama ini dia bikin program The Wedding on the Street. Nikah di jalan, bukan nikah di jalan, lari tar. Artinya program nikah yang dibiayai oleh dana zakat waktu itu diperbolehkan karena tidak ada lagi orang yang mendapatkan zakat. Tapi saya sarankan jamaah Ikhwanul Muslimin yang belum nikah, ada nggak yang belum nikah? Jangan minta dari dana zakat. Masih banyak sumber-sumber yang lainnya ya. Harus berusaha, insya Allah bisa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian inilah rujukan Syekh Yusuf Al-Qaradawi ketika menulis kitabnya Fiqhuz Zakah. Objek zakat bukan hanya 5 objek zakat yang dikenal at-tafsiliyah secara rinci 5 objek zakat, melainkan al-ijmaliyah secara global harta yang kita miliki. Kalau harta kita cukup nisab batas minimal mengeluarkan zakat, maka wajib zakat. Dan ada yang haul sudah waktu putaran 1 tahun, itu wajib ditunaikan zakat. Tapi yang perlu kita ingat hadirin hadirat, tidak semua zakat itu harus menunggu haul. Hampir semuanya, mayoritas memang persyaratannya nisab dan haul, tapi tidak semuanya. Contohnya zakat pertanian, saya mau tanya, itu pakai haul atau tidak kira-kira? Itu enggak pakai hitungan setahun, panen hari ini ditunaikan. Dalilnya surah apa? Surah Al-An'am ayat 141. Sebetulnya ini hadirin hadirat, kalau memang ada infokus, wah luar biasa, banyak data-data yang bisa kita lihat, tapi ini disesuaikan saja. Mungkin informasinya delay, lambat ya. Tadi sampai mana saya jadi lupa nih. Hah? Pertanian, panen. Pertanian itu tidak menunggu haul. Kalau dulu orang panen padi setahun sekali. Sekarang panen padi setahun berapa kali? 3 kali. Apakah harus menunggu setahun? Wa atu haqqahu yauma hasadi, dan tunaikan hak. Di dalam Al-Qur'an itu redaksi zakat bukan hanya pakai zakat aja, aqimus shalawatuz zakat. Hak itu bermakna zakat. Dalam Al-Qur'an juga penggunaan redaksi zakat menggunakan redaksi sedekah. Bisa dicek dalam surah At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara. Kira-kira mana support sedekah itu apa kira-kira? Zakat atau bukan? Itu zakat yang bermakna sedekah ada 2, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itulah yang dikenal dengan zakat. Bahkan di dalam Al-Qur'an menggunakan redaksi infak. Bisa dicek dalam surah kedua. Surah kedua itu surah apa? Al-Kafirun. Apa? Al-Baqarah ayat 267. Allah menggunakan redaksi infak, anfiku. Ya ayyuhalladzina amanu anfiku min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Infak di situ mufassirin Sewah Ba'azwail di dalam tafsirnya dinyatakan itu bermakna adalah infak wajib yang bermakna zakat. Ada yang infak sunnah, contohnya surah Ali Imran surah ketiga ayat 132 sampai ayat 133. Allah menegaskan syarat orang bisa memperoleh derajat takwa, dia akan memperoleh surga. Uiddat lil muttaqin, karena surga disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Apa amalannya? Di antaranya ada redaksi infak. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Resepnya itu infak dalam keadaan lapang, dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, dalam keadaan kere. Kira-kira pengertiannya apa? Infak wajib atau infak sunnah kalau begitu kira-kira? Infak wajib. Apa wajib sunnah? Sunnah. Kenapa? Karena zakat tidak mengenal masa zakat dalam keadaan miskin, kere. Sedekah baru boleh.
Kalau tadi infak yang saya bacakan surah Al-Baqarah ayat 297, apa modelnya? Infak karena ada kelanjutannya. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, berarti ayat itu berbicara tentang zakat pertanian. Di Indonesia dikembangkan, termasuk yang dinyatakan oleh Syekh Yusuf Qaradawi, bahkan oleh Muktamar Ulama Internasional. Zakat mal itu dibagi menjadi dua. Sekali lagi, ada yang namanya at-tafsiliyah, ada yang namanya umumiyah atau al-ijmaliyah yang secara global. Harta yang kita miliki, kalau yang at-tafsiliyah 5 objek zakat yang tadi awal-awal telah disebutkan. Kalau ijmaliyah umumiyah secara global, harta yang kita miliki cukup nisab wajib zakat. Makanya dalam kajian fikih kontemporer, maka ada kita mengenal istilah zakat profesi, zakat perusahaan, zakat tabungan, zakat investasi, obligasi syariah. Harta yang kita miliki cukup nisab. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal, beliau punya kontrakan, maka kontrakannya itu ketika hartanya cukup nisab, maka ditunaikan zakat. Yang dalam kajiannya dalam kitab namanya Al-Mustaqillah. Dan pertanyaannya, Pak Ustadz, di Indonesia ini ada beberapa pendapat. Ada yang lebih cenderung, kalau lebih cenderung at-tafsiliyah saja, tidak ada ijmaliyah. Bagaimana? Ya silakan, monggo. Karena itu adalah pendapat fikih fahimah. Tapi kalau di Indonesia sudah ada fatwa MUI nomor 23 tahun 2003, dinyatakan ada yang semacam zakat penghasilan. Harta yang kita miliki cukup nisab zakat penghasilan dikiaskan kepada emas perdagangan. Berapa setahun sekali ditunaikan? Pertanyaannya, ada yang tahu tidak zakat emas itu berapa nisabnya, batas minimal mengeluarkan zakat? Hah? Berapa? 80, 86, 85. Yang mana yang benar nih? Nah, ini gara-gara kita belajar waktu di fikih aliyah SMA, memang beraneka ragam. Ada yang 96, ada yang 83, 85. Yang benar yang mana? Yang benar ternyata berdasarkan survei penelitian para ahli ekonomi Islam, ya sesuai dengan hadis Nabi. Nabi menyatakan dalam sabdanya, laisa duna isrina miskolan as-sodaqah. Harta yang kurang dari 20 dinar, 20 miskol, maka tidak wajib zakat. Sekarang saya mau tanya, 1 dinar, ada yang tahu nggak pernah megang uang 1 dinar? Belum, ya kasihan amat. 1 dinar ini saya kebetulan beberapa waktu lalu dapat apa namanya, dapat kafalah, dapat ini uang dia habis ceramah, dapat 1 dinar, ada uang cashnya juga. Pas saya cek 1 dinar itu berapa gram emas, kurang lebih 4,25 gram emas. Ternyata dalam riwayat dinyatakan pada masa Nabi juga sama, 1 dinar 4,25 gram emas. Pada masa Romawi juga sama, 1 dinar 4,25 gram emas. Kalau diuangkan 1 dinar 4,25 gram emas, kalau 1 gramnya berapa biasa ibu-ibu? 500.000 rupiah. 500 dikali 4,25 gram emas berapa kira-kira? 2.125.000 rupiah, itu 1 dinar. Pertanyaannya tadi 85 gram emas ini dari mana rujukannya? Tinggal dikali, uang 1 dinar adalah 4,25 gram emas, dikali 20 dinar berapa kira-kira? Bukankah hasilnya menjadi 85 gram emas? Inilah yang disepakati oleh Muktamar Ulama Internasional di Kuwait tahun 84. Harta yang kita miliki cukup nisab 85 gram emas, wajib zakat sesuai dengan fatwa MUI tersebut. Pertanyaannya, Ustaz, berarti berapa kalau 85 gram emas? 85 gram emas kalau dikali 500.000 rupiah, kira berapa ini? 42.500.000 rupiah.
Pertanyaannya, Ustadz, saya punya gajian sebulan 505 juta rupiah. Kalau setahun berapa kira-kira? Nah, 5 juta kali 12, 60 juta rupiah. Pertanyaannya, sudah melebihi nisab atau belum? Sudah melebihi nisab 85 gram emas. Karena minimalnya 42.500.000 dikenakan langsung zakat 2,5%. Kalau 60 juta berarti sudah 60 juta dikali 2,5% berapa kira-kira? Kurang lebih 1.500.000 rupiah. Kalau kita umat Islam, manusia sifatnya bahil bin pelit bin apa namanya, bin titan apa bin koret, nah, semuanya ada. Kita pikir-pikir, ya Allah, 1,5 juta gede juga ya. Makanya dalam fatwa ulama MUI dinyatakan boleh kita menyegerakan menunaikan zakat. Bukan hanya setahun sekali, berat boleh dicicil, tapi tetap hitungannya sama. Umpamanya tadi sudah kita total gaji kita misalkan 60 juta dikali 25% berarti berapa? 1.500.000. 1.500.000 kita bagi 12 berapa kira-kira jadinya? 125.000 biar nggak terlalu berat. Insya Allah. Karena kenapa? Allah telah menyatakan dalam surah Al-Lail, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasayunassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastagna. Ini kategori yang terakhir nih, bakhil. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna, maka janji Allah kalau kita tidak bakhil, kita baik, kita taat kepada Allah, maka fasayunassiruhu lil yusra, Allah akan mudahkan urusan kita yang awalnya sulit jadi mudah. Tapi kalau kita bakhil akan disulitin, yang urusannya mudah jadi sulit. Makanya tadi kembali 1.500.000 berarti 125.000 rupiah. Kalau hitungannya berarti kalau kita pakai nisab 42.500.000 rupiah dibagi 12 berapa kira-kira rata-rata total? Kurang lebih 3.600.000 atau 700 ya Pak Rifki ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau kita gajian 5 juta udah cukup nisabnya itu. Sudah itu hitungannya, kalau pakai emas 5 dikali 12 berarti 60 juta. Itu sesuai dengan fatwa MUI tahun 2003. Ini yang dipakai oleh lembaga Badan Amil Zakat Nasional dalam perhitungan zakat penghasilan. Bagaimana dengan model yang dikembangkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi? Ternyata zakat profesi itu dikiaskan dengan pertanian, ditunaikan saat panen. Kalau panen setahun tadi berapa kali? 3 kali. Kalau gajian setahun berapa kali? Bahkan ada yang 13. Iya kan? Bonus, THR, tunjangan hari Rabu. Nah, 13 dihitung kan, wah, dinyatakan wa'atu haqqahu yauma asodi, dan tunaikanlah hak orang lain zakat saat kita panen. Nah, saat kita panennya kapan? Kalau tadi pertanian panennya setahun 3 kali. Kalau bapak-bapak gajian ini yang terlepas, ini menurut fikih yang membolehkan. Fikih yang membolehkan, bagaimana modelnya? Berarti gajian kita sebulan berapa kali? Setahun 12 kali. Berarti kita tunaikan sebulan sekali. Ya tadi, Ustaz, saya gajiannya 5 juta. Sekarang pertanyaannya, kalau nisab pertanian berapa? Dalam hadis dinasakan. Ini mau buka pertanyaan berapa menit lagi nih? Ya satu lagi baru nanti buka pertanyaan ya. Ya, dalam hadis dinyatakan zakat pertanian itu adalah 5 ausak. Harta yang kurang dari 5 ausak zakat pertanian tidak wajib zakat. Laisa duna khamsati ausak as-shadaqah, harta yang kurang dari 5 wasak, 5 wisak itu tidak wajib zakat. Berapa perhitungannya? Kalau dalam kilogram kita memakan adalah menggunakan padi dan beras. Kalau dalam padi hitungannya 623 kg. Karena padi dirubah menjadi beras, ada yang nyusut gitu, ada yang dibuang 10%, maka menjadi beras kurang lebih menurut ulama di Indonesia yaitu 5 ausak setara dengan 520 kg.
beras. Kalau kita hitung asumsi harga beras berapa? Rp7.000 umpama. 7.000 dikali 520 berapa itu kira-kira? Arif? Nah, 3.640.000. Kalau bapak-bapak gajiannya sebulan 10 juta, saya doain 10 juta minimal. Kira-kira sudah cukup nisab belum? Sudah cukup nisab, itu udah lebih. Tapi tadi mudah-mudahan gaji 10 juta, aminah kenceng dikit. Atau mudahan ya, minimal 16 koma ya. Tanggal 16 sudah koma, amin lagi. Nah, ini diingatkan kembali. Kalau yang menggunakan kias zakat profesi sebulan sekali dengan zakat pertanian, ya tadi dihitung. Bayangkan orang dulu setahun dia panen, cuman gajiannya hitungannya 520 kg setara dengan 3.600.000, itu wajib zakat. Profesi kita luar biasa, penghasilan kita melebihi. Ada yang punya rental mobil, oh pendapatannya sebulan bisa 50 juta. Kontrakan, saya punya ada saudara itu kontrakannya sampai ada 50 pintu. Bukan 50 pintu kandang ayam, bukan. Itu 50 pintu yang satu bulannya itu dihitung minimal 800.000, itu luar biasa udah penghasilannya. Nah, ini kembali zakat pertanian itulah sebagai analogi kias tentang zakat profesi yang dipakai oleh Lembaga Amil Zakat Nasional di Indonesia, yang dipakai oleh dompet duafa, oleh rumah zakat, oleh PKPU, BMH dan lain sebagainya. Barangkali ini sekedar pengantar saja. Kalau memang ada pertanyaan atau ada diskusi, dipersilakan karena tadi ada titipan supaya ada diskusi. Tapi kalau tidak ada, jangan dipaksakan ada pertanyaan. Tafadhol, kalau memang ada pertanyaan dipersilakan. Kalau misalnya kita sudah punya penghasilan, tiap bulan kan membayar zakatnya sesuai dengan ketentuan. Kemudian kita mampu menyisihkan entah untuk tabungan atau entah. Ulangi. Iya, baik. Namanya dulu Pak, siapa, mohon maaf? Nama Agus, Pak. Pak Agus, ya. Jadi ini Menara Batavia kan mungkin rata-rata punya uang gaji, Pak ya. Iya, baik. Jadi kalau setiap bulan kita sudah melakukan membayar zakat sesuai dengan ketentuan misalnya 2,5%. Iya. Kemudian tiap bulan ternyata mampu menyisihkan lebihnya, dikumpul dalam bentuk uang tabungan atau beli emas. Iya. Setelah setahun sampai nisabnya, apakah tabungan ini atau emas ini wajib kena zakat lagi? Gimana? Baik, terima kasih. Pertanyaan Pak Agus bagus sekali. Oh, sekalian boleh, silakan. Sekali. Nah, nanti pertanyaan tolong diingatkan aja Pak Agus ya. Oke, baik. Ada beberapa ulama nih Pak, khusus Baik. ulama dari Timur Tengah. Baik. Dia bilang kalau kita bayar, mereka selalu menggunakan bayar berdasarkan nisab. Setahun udah saya bayar. Tapi yang dilihat dari dia itu bukan dari penghasilannya, Pak. Baik. Yang dilihat dia bilang zakat itu berdasarkan dari kekayaan kita, Kekayaan. bukan penghasilan. Jadi misalnya contohnya seperti kayak gini Pak, saya punya 2 rumah. Iya. Ya, 2 rumah saya, satu rumah saya yang dikontrakin, satu rumah saya dikontrakin. Rumah yang dikontrakin itu nilainya misalnya 10 miliar. Saya bayar 2,5 dari 10 miliar. Kalau rumah itu saya kontrakin 200 juta, saya bayar 2,5 dari 10 juta. Jadi bukan dari penghasil, tapi dari kekayaan. Misalnya saya punya saham nilainya 40 juta, saya bayar 2,5 dari 40 juta. Saya punya emas. Nah ini, tapi kalau yang saya lihat di sini, kita melihat kayak misalnya zakat dari Bapak bilang dari penghasilan disamakan dengan penghasilan kayak pertanian gitu ya, terima gaji potong sekian, terus habis itu ada utang lagi gitu ya. Nah itu bagaimana nih? Ini saya lihat dari 2 konsep yang berbeda. Baik. Terus yang kedua lagi Pak, tentang pajak. Iya. Pajak itu kan sebenarnya bukan syariah, itu diperkenalkan dari Inggris sebenarnya Pak. Nah, dari kita juga uang dari pajak itu kan dari pemerintah juga untuk membantu orang miskin. Baik. Nah ini bagaimana ada orang yang mengatakan saya sudah bayar pajak, itu penghasilan saya 1 miliar, saya bayar pajak 300 juta. Sebenarnya sudah cukup. Kalau mau saya mau bayar pajak, saya bayar zakat saja gitu. Baik. Nah ini bagaimana nih orang yang mengatakan bahwa zakat sebenarnya bahwa pajak sebenarnya itu adalah bagian hak saya untuk
Dengan siapa Pak? Saya ada Pak Dharma. Baik, ini saya dari Pak Dharma dulu ya Pak ya. Ini pertanyaannya alhamdulillah Masya Allah bagus-bagus semuanya nih. Dari Pak Dharma pertanyaan tentang pajak. Pajak di dalam kitab fikih itu memang ada beberapa pendapat. Ada yang menyatakan orang yang bayar zakat tidak perlu bayar pajak. Dan ada juga orang yang bayar pajak tinggal mengurangi bayar zakat. Nah, di Indonesia dengan di Malaysia termasuk pada masa Nabi itu ada, bisa kita lihat ada perbedaan. Di zaman Nabi dan para sahabat itu umat Islam dikenakan adanya zakat, pajak yang namanya khuraj. Ini khuraj dalam bahasa Arab, kalau pajak itu dalam bahasa Arabnya khuraj doribah. Itu juga dikenal sebagai sumber pendapatan, tapi untuk non muslim, untuk tanah, untuk pembebasan dan lain sebagainya. Oleh karenanya ada ulama yang menyatakan orang yang bayar zakat karena hanya untuk muslim maka tidak perlu bayar pajak. Tapi ada juga yang lebih cenderung kita ikut kepada aturan pemerintah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita di pemerintah Indonesia yang menerapkan bayar zakat juga bayar pajak karena ada undang-undang baru Pak. Undang-undangnya udah lama. Peraturan Dirjen Pajak nomor 17 tahun 2000 menyatakan kalau kita bayar zakat bruto bukan neto, itu bisa mengurangi perhitungan dalam pajak. Perhitungan bukan mengurangi pajak, perhitungan dalam pajak. Berbeda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia orang bayar zakat akan mengurangi pajak. Contohnya Pak Dharma bayar pajaknya 5 juta, bayar zakatnya 1 juta, jadi bayar pajaknya dikurangi tuh. 5 juta dikurangi 1 juta jadi berapa Pak? Jadi 4 juta. Itu di Malaysia, di Indonesia belum bisa. Ini berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 juga menyatakan dikurangi. Ngitungnya bagaimana bedanya? Kita dikurangi dalam perhitungan kena pajaknya itu dari total yang dikenakan pajak. Contohnya Pak Dharma punya usaha rental. Kalau rental kan itu asetnya tidak dihitung. Seperti halnya pertanian tanahnya kan nggak dihitung. Yang dihitung apanya? Panennya. Kalau panen cukup nisab wajib. Kalau tidak panen sama seperti itu. Maka yang dihitung berarti apa? Keuntungannya. Umpamanya total pendapatan 50 juta rupiah. 50 juta rupiah kalau pajak 10% Pak ya. Teksnya 10% berarti bayar pajaknya berapa? 10% berarti 5 juta rupiah. Oh, ternyata karena Pak Dharma sebagai mukmin muslim yang sejati bayar zakat 50 juta sudah melebihi nisab nggak? Kalau tadi pakai hitungan 85 gram emas sudah melebihi nisab karena minimal 42 juta 500.000 rupiah. Maka wajib zakat berarti 50 juta dikali 2,5% berarti 1 juta 500 kurang lebih ya? Atau berapa? 1 juta 250. Ya begitulah kira-kira ya. 1.250.000 rupiah. Ternyata di Indonesia berbeda dengan Malaysia. Tadi bayar pajaknya berapa? 5 juta. Tidak dikurangin langsung, dikurangin 1.250.000 rupiah. Ngitungnya dari mana? 50 juta dikurangin 1.250.000 rupiah. Berarti berapa kira-kira? Hasilnya berarti 48 juta kurang lebih 250 ya. 750.000 rupiah. Maka dikali 10% jadi berapa? 4.875.000 rupiah. Selisihnya cuma ratusan ribu rupiah. Kebanyakan di Indonesia belum banyak yang mempraktekkan dalam perhitungan karena wajib persyaratannya ketat. Kita bayar pajaknya harus di lembaga zakat nasional, Ladnas umpamanya dompet duafa dengan Bajnas pusat dan seterusnya gitu ya. Kalau sudah dapat ada nanti kita ada apa wajib zakat gitu ya. Itu sudah ada nanti bisa didesain modelnya. Itu yang pertanyaan yang terakhir. Jadi karena kita di Indonesia maka yang berlaku tadi atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum. Oke, yang pertanyaan yang pertama tadi Pak Dharma apa tadi? Oh, yang aset ya. Baik, kekayaan. Nah,
aset dengan kekayaan yang ada. Yang perlu kita ingat bahwa menurut ulama kontemporer, Muktamar Ulama Internasional menyatakan seluruh harta yang kita miliki yang cukup nisab wajib zakat. Tapi ingat, kalau dalam bentuk tanah, kalau tidak kita investasi, tidak ditanami apa-apa, tidak ada yang dihasilkan, maka ulama menyatakan tidak dipungut, kecuali dijual. Dijual hartanya cukup nisab nggak? Kalau nisab maka ditunaikan. Nah kemudian tadi contohnya rental. Rental itu kan kita modal, beli mobil apa, BMW, bemo merah warnanya, atau apa kira-kira apa yang menyebabkan mobil BMW mahal? Karena huruf W-nya, coba diganti X jadi BMX. Nah umpamanya rental mobil BMW, pendapatan tadi berapa? Sebulannya 50 juta. Kalau setahunnya berapa berarti? 600 juta. Kira-kira udah melebihi nisab belum, Pak Dharma? Maka wajib. Nah termasuk tadi ada pertanyaan tentang harta simpanan. Dalam ayat Al-Quran surah At-Taubah surah 9 ayat 34 Allah menegaskan, walladzina yakniduna dzahaba wal fiddata wala yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang memiliki simpanan dalam bentuk apa kira-kira? Zahab, emas, perak. Bahkan ulama kontemporer menyatakan simpanan itu tidak dalam bentuk emas dan perak saja, tapi dalam bentuk tadi tabungan. Coba kita lihat Nabi berdagang, kalau hartanya cukup nisab maka dihitung dulu, tunaikan zakat. Kenapa ada zakat emas? Karena tadi disimpan dihitung setahun cukup nisab atau tidak. Oh tabungan tadi ditabung, setelah ditabung, oh ternyata ini sisa-sisa dari tabungan, dari order-orderan, ternyata kita lihat ini ternyata udah di atas 200 juta. Kira-kira cukup nisab nggak Pak Agus? Udah bukan cukup lagi, melebihi. Karena batas minimal tadi berapa? 42 juta 500.000 rupiah. Begitu. Jadi sederhana, kenapa Nabi menyeru? Dalam Al-Quran nyatakan ada zakat simpanan emas perak, yaitu tadi harta yang kita kumpulkan. Makanya di dalam kajian kitab fikih Abu Ubaid sekali lagi menjelaskan, termasuk Syekh Yusuf Al-Qardawi, ternyata zakat itu ada dua. Zakat mal yang dipungut oleh pemerintah itu zakat ada dua, yang namanya al-amwal al-batiniyah, ada al-amwal al-zahiriyah. Yang bisa dipungut oleh pemerintah pengelola zakat itu zakat mal yang bersifatnya apa? Yang kelihatan. Contohnya apa? Sapi, peternakan, kelihatannya tuh. Sama lembaga yang ngitung-ngitung kelihatan. Rumah tadi Pak, tanah yang kelihatan. Pertanyaannya yang nggak kelihatan apa? Emas, kelihatan nggak emas? Nggak kelihatan. Tabungan, nggak ada yang tahu. Deposito. Nah itu dia. Dalam kajian kitab fikih kontemporer, maka harta simpanan itulah wajib kita tunaikan. Sekali lagi renungan sebelum kita cukupkan, kalau kita dikasih 1 ekor ayam masing-masing, ini berimajinasi saja, dikasih pisau masing-masing, kalau kita berzakat itu diilustrasikan pisau yang kita pegang itu langsung kita sembelih ayam itu. Darahnya diapain? Darahnya dibuang, bulunya dibuang, kotorannya dibersihin, baru sesuai dengan selera mau bikin apa, mau sate ayam, mau sop ayam dan seterusnya. Itu akan bernilai gizi, protein hewani buat kita semuanya. Orang yang berzakat sebelum dia tunaikan, maka dia tunaikan hak orang lain. Wa fi amwalihim hakun nisa'il wal mahrum. Berbeda mereka yang tidak berzakat, dikasih ayam, dikasih pisau, itu tidak dipotong, darahnya nggak dibuang, bulunya nggak dicabut, kotorannya kemudian bapak makan, apa rasanya? Akan bernilai tidak protein hewani, bahkan penyakit. Makanya ada renungan, kenapa banyak penyakit yang aneh-aneh.
Kenapa kita punya harta tiba-tiba kok ada hilang, ada apa? Yang perlu kita renungkan, sudahkah kita tunaikan hak orang lain? Karena boleh jadi makna zakat itu adalah zakat menyucikan jiwa kita, toharo membersihkan harta kita. Bahkan an-nama harta kita bisa berkembang. Kalau pakai hitungan nih Pak, hitungan bukan matematika zakat lah, matematika sedekah biar gampang. 5 juta diambil 1 juta berapa kira-kira? 5 juta hitungan biasa, 5 juta diambil 1 juta berapa kira-kira? 4 juta rupiah. Tapi dalam matematika sedekah bukan 4 juta rupiah hasilnya. Hasilnya menjadi 14 juta rupiah. Ada yang tahu dari mana nih? Hah? Nah betul Pak, 1 juta dikali 10 dalil firman Allah surah Al-An'am ayat 160, man ja'a bil hasanati falahu asru amsaliyah. Orang yang melakukan amal kebaikan maka dilipat gandakan 10 kali lipat minimal. Kalau 700 kali lipat bisa dicek dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Allah dikiaskan orang yang melakukan kebaikan 1 biji jadi 7 jadi 100 ayat 700 kali lipat. Masalah ladina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamathali habbah. Yang itu saya sampaikan tadi. Berarti 1 juta dikali 10 berapa? 10 juta dikali 4 14 juta. Kalau dikali 700 1 juta berarti 704 juta rupiah. Nggak percaya? Allah udah janjikan, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak akan ingkar janji. Orang janji Allah bukan hanya untuk di akhirat saja kok, di dunia. Nggak usah jauh-jauh nih, ilustrasi yang sangat sederhana dan meyakinkan kita. Bapak-bapak saya mau tanya nih, kalau di kantong bapak ada uang 1 juta rupiah, ada uang 500.000 rupiah, ada 120.000 rupiah, ada 2.000 rupiah, jujur buat sedekah berapa nih? Jujur. Yang paling kecil, kalau bisa 1.000. Dan begitu ya Pak ya, yang paling kecil. Nah, ini anggaplah kita yang minimalis, yang 2.000 rupiah kita sedekah 2.000 rupiah. Pas mau buka bersama, mau buka, udah mau iftar, mau maghrib, kita beli tuh di pasar apa, di masakan Padang atau di mana lainnya ya, 20.000 rupiah kita udah makan selesai kita mau bayar, nggak jadi. Karena apa? Ada kawan kita yang bayarin. Pernah begitu gak kira-kira? Sering, anak kayaknya tampaknya gratis. Ya ini ada lagi sebetulnya slide ini saya sudah disiapkan nih. Slide orang yang berzakat bukan untuk kepentingan dirinya. Bahkan perusahaan termasuk Menara Batavia Pak, itu bisa memperoleh keuntungan yang banyak. Ini ada datanya ini. Contohnya YBM BRI itu karyawannya gemar zakat, infak, sedekah, wakaf, itu ternyata keuntungan perusahaan itu semakin meningkat. Nih saya singkat saja, misalkan tahun 2001 ketika zakat itu dikumpulkan 400 miliaran, itu ternyata keuntungannya 1,133 triliun. Ketika tahun 2010 zakat diperoleh 10 miliar, maka penghasilannya bisa 11,47 triliun. Yang menarik lagi, karyawan zakat, infak, sedekah maka dikumpulkan oleh lembaga di sana di YBM BRI kurang lebih 47 miliar. Berapa aset keuntungan dari YBM BRI? 15,03 triliun. Janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Semoga untuk kajian mengenal zakat kita tidak puas, semoga bisa mengkaji lagi, bisa sesi-sesi berikutnya. Ya, karena dalam perhitungannya belum kita sampaikan. Akhir kata dari saya, mohon maaf atas segala yang saya sampaikan, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya sendiri. Akhir kata dari saya, beli ikan sepat, ikan gabus, ikan lele direndam di air tawar ditambah daun katuk. Apa Pak? Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele direndam di air tawar ditambah daun katuk. Kajiannya lebih cepat, lebih bagus, jangan bertele-tele karena jamaah udah pada lapar dan ngantuk karena puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.